Ya udah belum tadi? Oh, udah nih, udah Itu. mulai nih ya. Udah. Yuk. Baik, selamat, pagi Pak David. Di sini kami dari kelompok satu dari kelas e-bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami, di mana kami akan mempresentasikan 3 chapter di sini. Oke, mungkin dari perkenalan anggota terlebih dahulu. Nah, di sini ada Marcelo Roy, Joshua Rivomuin, Dwi Yulianto saya sendiri, lalu ada Febianus Felix Widi Sulistyo, lalu ada M. Evan Julian Priasa, lalu ada juga Rivaldo Yosia Himawan. Oke, next. Nah, di sini kita akan memulainya dari chapter 1, yaitu business type and models dari bisnis yang kami rancang. Oke, mungkin dari latar belakang overview terlebih dahulu, yaitu perkembangan industri pariwisata di Indonesia telah mencatat kemajuan pesat. Menurut data dari sumber referensi, kunjungan Wisman ke Indonesia pada Desember 2022 mencapai 895,12 ribu, meningkat sebesar 447,08% dari Desember 2021. Nah, di sini juga terjadi peningkatan nih sebesar 36,19% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Fakta ini menegaskan pentingnya sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu dalam konteks ini, pengembangan dan penguatan sektor pariwisata menjadi prioritas utama. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan penduduk lokal menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional yang ingin menjelajahi keindahan yang ada di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah wisatawan, kebutuhan akan akomodasi penginapan yang nyaman, terjangkau, dan mudah diakses juga semakin meningkat. Salah satu pilihan akomodasi yang semakin diminati oleh wisatawan adalah hotel. Hotel menyediakan lingkungan yang tenang, privasi yang lebih, dan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan yang mencari pengalaman menginap yang istimewa. Namun, bagi sebagian wisatawan, proses menemukan dan memesan hotel yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka seringkali menjadi tantangan tersendiri. Nah, di sini stay room itu hadir sebagai solusi inovatif dan praktis bagi para wisatawan. Stay room adalah platform terintegrasi yang menyediakan informasi dan layanan pemesanan hotel terbaik di seluruh Indonesia. Melalui platform ini, para wisatawan dapat dengan mudah menemukan hotel sesuai dengan preferensi mereka, termasuk hotel dengan pemandangan pantai yang memukau atau sentuhan budaya lokal yang khas. Lalu Stay Room menawarkan juga pengalaman pencarian dan pemesanan hotel yang nyaman dan efisien, dengan antar muka yang ramah pengguna dan fitur pencarian yang canggih. Wisatawan dengan mudah memfilter hotel berdasarkan lokasi, fasilitas, harga, dan ulasan pengguna. Informasi yang terperinci dan foto-foto menarik dari setiap hotel juga disediakan untuk membantu wisatawan membantu keputusan yang tepat untuk memilihnya. Oke, next. Ini ada key element of a business model akan dibacakan oleh Joshua. Oke, untuk 8 key elements of a business model, yang pertama ada nilai pelanggan. Komitmen untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan menyediakan platform tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga sangat efisien dalam proses pencarian dan pemesanan hotel yang telah dipegang dengan sungguh-sungguh oleh Stayroom. Pemahaman yang dalam bahwa kemudahan dan kenyamanan dalam proses ini diutamakan oleh para wisatawan modern. Next. Yang kedua itu penawaran nilai. Penawaran nilai yang diberikan oleh bisnis kami, Stayroom, sangat beragam dengan menyediakan banyak pilihan hotel yang bisa disesuaikan sepenuhnya dengan keinginan dan kebutuhan para pelanggan. Stayroom tidak hanya memberikan akses ke berbagai jenis akomodasi dari berbagai kategori, tetapi juga memberikan informasi yang lengkap dan foto-foto menarik untuk membantu pelanggan dalam membuat keputusan yang tepat. Next. Ketiga ada segmen pasar. Segmen pasar yang dituju oleh bisnis Stayroom sangat luas, mencakup berbagai jenis wisatawan mulai dari yang berpergian untuk urusan bisnis hingga keluarga dan individu yang mencari pengalaman liburan yang unik. Stayroom memiliki pemahaman yang sangat dalam bahwa preferensi dan kebutuhan para pelanggan bisa sangat beragam. Next. Yang keempat ada saluran distribusi. Saluran distribusi utama yang dimiliki oleh Stayroom adalah platform online yang kami kelola sendiri baik melalui situs web maupun aplikasi.
Melalui saluran ini, para pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang hotel, melakukan pencarian, membandingkan harga, serta melakukan pemesanan secara langsung. Next. Pendapatan. Pendapatan utama yang diperoleh oleh bisnis kami berasal dari biaya komisi dari pesanan yang dibayar oleh pelanggan untuk setiap transaksi hotel, transaksi tour guide, dan transaksi driver yang berhasil dilakukan melalui platform kami. Next. Yang keenam, sumber daya kunci. Sumber daya kunci yang dimiliki oleh Sterum mencakup platform teknologi yang sangat canggih yang mencakup infrastruktur server, perangkat lunak, dan aplikasi. Kami juga memiliki tim yang sangat terampil dalam pengembangan perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, serta manajemen database dan analisis. Next. Yang ketujuh, kemitraan kunci. Sterum juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai hotel dan villa di seluruh wilayah pariwisata Indonesia dengan tujuan menyediakan beragam opsi akomodasi kepada pelanggan bisnis kami. Next. Terakhir, struktur biaya. Biaya operasional Sterum meliputi beberapa aspek seperti biaya pengembangan dan pemeliharaan platform, biaya pemasaran dan promosi, biaya infrastruktur, teknologi seperti server, dan juga biaya administrasi serta personil. Next. Ya, untuk chapter 2 akan dilanjutkan oleh Felix. Baik, chapter 2 di sini ada systematic approach. Next. Nah, ini kita akan membahas tentang SWOT-nya. Yang pertama itu adalah strength. Suatu kelebihan Sterum terletak pada platformnya yang mudah digunakan, yang memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna yang mencari akomodasi hotel. Pengguna dapat dengan mudah menavigasi platformnya, sehingga memungkinkan untuk cepat menemukan dan memesan hotel sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka. Next. Nah, weakness-nya yaitu ketergantungan pada platform online yang dapat mengalami masalah teknis atau gangguan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pengalaman pemesanan pelanggan. Selain itu, kurangnya keberadaan fisik Sterum, seperti kantor atau cabang, dapat menghambat kemampuan kami untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih personal dan bantuan kepada pelanggan. Next. Ketiga, opportunities. Sterum memiliki peluang untuk berkembang dan memperluas pasaran. Salah satunya adalah dengan cara menargetkan segmen pelanggan baru atau memasuki pasar-pasar baru untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna melalui fitur-fitur seperti rekomendasi personalisasi dan analitik prediktif. Oke, baik, selanjutnya. Dan terakhir adalah threats. Threats ini Sterum menghadapi beberapa ancaman di industri pemesanan hotel online. Salah satu ancamannya adalah persaingan sengit dari pemain yang sudah ada dan pelaku baru yang dapat mempengaruhi pasar dan probabilitas Sterum. Ketidakstabilan ekonomi seperti resesi atau fluktuasi kurs mata uang juga dapat mengurangi permintaan perjalanan dan mempengaruhi pendapatan Sterum. Next. Oke, untuk marketing CRM-nya akan dibacakan oleh Roy. Oke, baik. Di bagian marketing CRM ini, yang pertama adalah strategi CRM yang kuat diterapkan oleh Sterum untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan yang pada akhirnya akan mendorong pemesanan ulang dan juga pertumbuhan pendapatan. Fokus strategi CRM adalah pada komunikasinya, yaitu yang dipersonalisasi, kemudian retensi pelanggan, dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Tadi yang pertama adalah komunikasi yang dipersonalisasi, yaitu Sterum menggunakan alat CRM untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, termasuk riwayat pemesanan, preferensi, dan juga umpan balik. Data ini nantinya akan digunakan untuk mempersonalisasi komunikasi dengan pelanggan melalui email, pemberitahuan, dan juga penawaran yang ditargetkan. Dengan menyediakan informasi yang relevan dan juga tepat waktu, Sterum meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong pemesanan ulang. Yang kemudian adalah retensi pelanggan, yaitu strategi CRM Sterum yang menekankan pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Platform ini menawarkan program loyalties dan reward untuk pemesanan ulang, mendorong pelanggan untuk memilih Sterum untuk kebutuhan perjalanan masa depan. Selain itu, Sterum juga menggunakan data CRM untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko dan menerapkan strategi retensi yang ditargetkan untuk mencegah churn.
Ketiga adalah pengambilan keputusan berbasis data. Stayroom juga memanfaatkan data CRM untuk membuat keputusan pemasaran yang terinformasi. Dengan menganalisis ini, perilaku pelanggan dan juga pola pemesanan, Stayroom dapat mengidentifikasi tren, preferensi, dan juga peluang untuk upselling dan juga cross-selling. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan Stayroom untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran dan memaksimalkan ROI. Yang keempat adalah keunggulan layanan pelanggan. Stayroom menggunakan alat CRM untuk menyederhanakan proses layanan pelanggan dan juga meningkatkan waktu tanggapan. Dengan mensentralisasi informasi pelanggan, tim layanan pelanggan Stayroom dapat memberikan dukungan yang dipersonalisasi dan juga efisien untuk meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Oke, yang kelima adalah pengumpulan dan analisis umpan balik dari pelanggan. Stayroom secara aktif mencari umpan balik dari pelanggan melalui survei dan juga ulasan. Alat CRM ini digunakan untuk menganalisis umpan balik dan juga mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dengan mendengarkan umpan balik dari pelanggan dan menerapkan perubahan berdasarkan saran dari pelanggan tersebut. Serum juga menunjukkan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Oke, baik hardware dan software mungkin bisa dijelaskan oleh Rivaldo. Baik, saya akan menjelaskan hardware dan software. Pertama, server. Stayroom memerlukan spesifikasi server yang memadai untuk menghosting website dan database. Server-server ini harus dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan yang memadai dan kemampuan untuk diskalisasi secara horizontal guna menangani peningkatan trafik dengan efisien. Lalu yang kedua ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall sangat penting untuk memastikan koneksi yang aman dan handal bagi pengguna yang mengakses platform Stayroom. Lalu yang ketiga ada komputer dan perangkat. Karyawan Stayroom memerlukan komputer dan perangkat lainnya untuk menjalankan tugas-tugas administratif, memberikan dukungan pelanggan, dan mengembangkan perangkat lunak. Komputer harus dilengkapi dengan spesifikasi yang memadai, seperti prosesor yang cepat, RAM yang cukup, dan penyimpanan yang luas, untuk memastikan kinerja yang lancar dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada penyimpanan data. Stayroom membutuhkan kapasitas penyimpanan data yang cukup untuk menyimpan informasi pelanggan, data pemesanan, dan data operasional lainnya. Next. Lalu selanjutnya software requirement akan dibacakan oleh Evan. Selanjutnya untuk software requirement itu, Stayroom mengandalkan berbagai perangkat lunak untuk mengelola operasinya dan menyediakan layanan kepada pelanggannya. Beberapa kebutuhan perangkat lunak kunci untuk Stayroom meliputi yang pertama ada website dan aplikasi mobile. Website dan aplikasi mobile Stayroom sangat penting untuk menyediakan platform bagi pengguna untuk mencari, membandingkan, dan memesan hotel. Platform ini harus ramah pengguna, responsif, dan aman. Yang kedua ada sistem pemesanan dan reservasi. Stayroom memerlukan sistem pemesanan dan reservasi yang dapat mengelola pemesanan hotel, tersediaan, dan pemrosesan pembayaran dengan efisien. Next. Yang ketiga ada perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Perangkat lunak CRM membantu Stayroom untuk mengelola hubungan pelanggan dengan efektif, melacak interaksi, dan mempersonalisasi kampanye pemasaran. Yang keempat ada alat analisis data. Alat analisis data penting bagi Stayroom untuk menganalisis perilaku pelanggan, pola pemesanan, dan data lainnya untuk membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Next. Yang kelima ada perangkat lunak keamanan. Stayroom memerlukan perangkat lunak keamanan seperti program antivirus, firewall, dan alat enkripsi untuk melindungi data pelanggan dan memastikan keamanan platformnya. Yang keenam ada gateway pembayaran. Gateway pembayaran yang aman sangat penting untuk memproseskan pembayaran pelanggan dengan aman dan efisien. Next. Selanjutnya ada infrastruktur, adalah yang dibangun untuk mendukung operasi dan fungsi dari platform Stayroom. Ini termasuk semua komponen teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang diperlukan untuk menjalankan platform secara efisien dan menyediakan layanan kepada pengguna. Oke, yang pertama ada infrastruktur cloud. Stayroom menggunakan infrastruktur cloud
untuk menghosting website, database, dan layanan lainnya. Infrastruktur cloud menawarkan skalabilitas, memungkinkan Stayroom untuk dengan mudah menyesuaikan diri dengan fluktuasi penggunaan traffic. Yang kedua ada arsitektur server. Stayroom dirancang untuk menangani jumlah pengguna dan transaksi yang besar secara bersamaan. Ini termasuk penyimpanan beban untuk mendistribusikan traffic di beberapa server, memastikan kinerja dan ketersediaan yang optimal. Next. Yang ketiga ada manajemen database. Stayroom menggunakan sistem manajemen database relasional atau RDBMS untuk menyimpan dan mengelola data terkait pemesanan hotel, informasi pelanggan, dan data operasional lainnya. Yang keempat ada infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan Stayroom mencakup router, switch, dan firewall untuk memastikan koneksi yang aman dan cepat. Next. Yang kelima ada pemantauan dan keamanan. Stayroom menggunakan alat pemantauan untuk melacak kinerja dan ketersediaan infrastrukturnya secara real time. Yang keenam ada kepatuhan dan regulasi. Stayroom mematuhi regulasi dan standar industri terkait perlindungan data dan privasi ini, termasuk kepatuhan dengan General Data Protection Regulation dan Payment Card Industry Data Security Standard. Untuk penanganan informasi pembayaran pelanggan. Next. Untuk toolsnya ada sistem manajemen konten. Stayroom menggunakan CMS seperti WordPress atau Drupal untuk mengelola konten website kami dengan mudah dan efisien. Yang kedua ada sistem manajemen basis data atau DBMS untuk mengelola data pelanggan, pemesanan hotel, dan informasi operasional lainnya. Yang ketiga ada Google Analytics untuk menganalisis traffic website dan perilaku pengguna. Yang keempat ada perangkat lunak manajemen pemasaran untuk mengelola hotel, ketersediaan kamar, dan informasi pelanggan. Next. Untuk tools selanjutnya boleh dibaca oleh Dwi Yulianto. Oke, tools selanjutnya yaitu yang kelima itu ada perangkat lunak keamanan jaringan. Nah, tujuannya itu untuk melindungi infrastruktur jaringan kami dari ancaman cyber. Nah, Stayroom mungkin menggunakan perangkat lunak keamanan jaringan seperti Cisco, Firepower, atau Palo Alto Networks. Perangkat lunak keamanan jaringan ini membantu kami mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman keamanan yang mungkin mengganggu operasi kami. Lalu, yang keenam ada perangkat lunak untuk analisis data, yang dimana ini digunakan untuk menganalisis data pelanggan dan pola pemesanan. Kami dapat menggunakan perangkat lunak analisis data seperti Tableau atau Power BI. Dengan menggunakan ini, kami dapat mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang mendalam dari data yang kami kumpulkan, yang tentunya membantu kami dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Lalu yang ketujuh, kita juga menggunakan perangkat lunak manajemen hubungan, yang dimana ini itu untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan melacak interaksi. Stayroom mungkin menggunakan perangkat CRM seperti Salesforce atau HubSpot. CRM ini membantu kami memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan kami, serta memberikan layanan yang lebih personal dan juga efisien sehingga hubungan kami dengan pelanggan bagus. Lalu yang ke-8 ada perangkat lunak untuk manajemen proyek. Untuk mengelola proyek-proyek pengembangan website dan aplikasi, Stayroom juga menggunakan perangkat lunak manajemen proyek seperti Jira atau Trello. Dengan menggunakan perangkat manajemen proyek ini, kami dapat mengatur tugas, mengelola waktu, dan berkolaborasi secara efektif dalam tim pengembangan. Next. Nah, ini chapter 3 yaitu development. Nah, di sini dalam project ini metodologi pengembangan SDLC yang kami pakai adalah Agile. Nah, di sini tuh menggarisbawahi pendekatan yang diadaptif dan kolaboratif dalam mencapai tujuan proyek. Dalam penggunaan metodologi Agile, fokus diberikan pada fleksibilitas, interaksi yang berkelanjutan antar tim proyek, serta penyesuaian yang cepat terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan aplikasi itu. Next. Nah, di Agile sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama adalah perencanaan. Di fase ini, langkah-langkah yang kami ambil itu untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek, menetapkan tujuan yang jelas, dan menyusun rencana kerja yang adaptif.
Lalu persyaratan proyek akan dianalisis dan diprioritaskan, sementara jadwal akan ditentukan berdasarkan prioritas dan sumber daya yang tersedia di kami. Oke, lalu tahap yang kedua ada desain. Fase desain ini akan melibatkan pengembangan konsep dan rancangan produk yang akan dikembangkan oleh kami. Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan, solusi akan dirancang dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder. Prototipe produk mungkin akan dibuat untuk mendapatkan feedback yang lebih lanjut sebelum implementasi dilakukan. Oke, next akan dilanjutkan oleh Fabianus Felix. Baik, yang selanjutnya adalah pengembangan. Produk ini akan dikembangkan secara iteratif sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Tim akan menerapkan solusi desain ke dalam produk yang fungsional dengan mengutamakan transparansi dan kolaborasi antar tim. Pekerjaan ini akan dibagi menjadi sprint yang berdurasi singkat, biasanya 2 hingga 4 minggu, di mana fitur-fitur baru dikembangkan dan diuji. Keempat, ada pengujian. Tahap pengujian ini akan dilakukan secara berkelanjutan selama siklus pengembangan. Produk akan diuji untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang dikembangkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pengujian dilakukan secara otomatis atau manual tergantung pada kompleksitas produk dan kebutuhan pengujian. Yang kelima ada review. Setelah setiap iterasi pengembangan produk akan direview oleh tim dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik. Hal ini akan memungkinkan identifikasi masalah potensial dan peluang perbaikan untuk iterasi selanjutnya. Tim akan melakukan retrospeksi untuk evaluasi kerja dan menemukan cara untuk meningkatkan proses pengembangan di masa mendatang. Yang keenam, peluncuran. Akhirnya, produk akan diluncurkan. Setelah melalui serangkaian pengujian dan evaluasi, peluncuran akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa produk siap untuk digunakan oleh pengguna akhir. Proses peluncuran mungkin akan melibatkan pembaruan dokumentasi, pelatihan pengguna, dan dukungan teknis untuk memastikan adopsi yang sukses oleh pengguna. Oke, next ini adalah referensi yang kita gunakan. Oke, saya kembalikan lagi ke Dwi Yulianto. Oke, baiklah. Tadi itu merupakan presentasi dari kami untuk memenuhi persyaratan UTS yang dimana presentasi sampai chapter 3. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada Pak David. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih, Pak. Stop aja, Roy, itu. Record apa enggak ya? Lah. Oh, record. Ntar dia muncul di chat kalau nggak salah.